Baik, kita mulai lagi perenungan kita minggu ini. Temanya adalah melihat tujuan dan cara Tuhan lewat Injil Lukas. Minggu ini kita lihat tujuan dan cara Tuhan yang terlihat dalam kitab Lukas. Kita mulai dengan tentang Sakaria. Sakaria dalam Lukas 1 adalah seorang nabi, ya, dan dia dengan istrinya Elizabeth, dan dikatakan Elizabeth itu mandul. Dan suatu kemandulan dalam orang Yahudi adalah suatu aib, saudara, karena anak adalah warisan buat mereka, milik pusaka. Sehingga kalau nggak punya anak artinya nggak ada pusaka, nggak ada sesuatu yang mereka bisa banggakan. Dan ini dianggap aib ataupun juga kadang disebut kutuk. Dan Anda tahu kalau itu menjadi suatu kebutuhan yang penting buat orang-orang bangsa itu saat itu, maka pasti keduanya selalu membawa doa. Dan kalau Anda lihat dalam Lukas 1 ayat 6, itu menyatakan bahwa keduanya, artinya Zakaria dan Elizabeth, adalah orang benar di hadapan Tuhan. Ya? Tetapi mereka kok nggak punya. Jadi Anda bayangkan nggak kehidupan mereka? Ya. Mereka imam tapi nggak punya anak. Pasti ada gonjang-ganjing saat itu dengan kira-kira kan, wah ini mereka dikutuk sama Tuhan. Dan kalau dikasih pilihan pasti orang Israel nggak suruh Sakaria melayani di ruang Maha Kudus. Tetapi karena pelayanan di ruang Maha Kudus diundi dan jatuhnya ke Sakaria, mau nggak mau mereka kasih. Tapi kalau dikasih pilihan buat mereka nggak mau, karena mereka pikir Sakaria itu bukan anak aja nggak punya, sudah tua, doanya nggak dijawab sama Tuhan. Pasti mereka selama ini berdoa nggak? Berdoa, tapi nggak dijawab, nggak melihat jawaban. Karena punya anak itu penting buat orang bangsa Israel, pasti mereka berdoa, mereka orang percaya pada Tuhan. Nah, saudara, ketika mereka berdoa, mereka nggak dijawab begitu lama, tentu sebagai manusia, mereka bingung, ada kekecewaan, dan mereka nggak ngerti, ada Tuhan kenapa ini? Saudara, bukankah itu sering terjadi sama kita? Kita sering sekali merasa dalam keadaan ini. Kita sudah bergumul lama, kita sudah bersungguh-sungguh, kita sudah beresin hati, tapi nggak ada jawaban. Tuhan, kenapa ini Tuhan? Ya, orang mulai menghakimi kita, mungkin sama seperti Sakaria dan Elizabeth, mungkin mereka juga sudah dihakimi, saudara-saudari. Tapi saudara-saudari, bagaimana sesungguhnya? Tapi Tuhan menjawab mereka. Ya, Tuhan menjawab mereka. Buktinya apa? Buktinya malaikat Tuhan datang kasih tahu mereka kan punya anak. Ya. Tetapi kenapa Tuhan begitu lama? Kenapa kalau udah tua baru gitu ya? Nah, saudara, dalam Lukas 1 ayat 17, malaikat itu juga bilangin bahwa anak ini yang diberikan kepada Zakaria dan Elizabeth akan berjalan mendahului Tuhan, mendahului Mesias, saudara-saudari. Ya, dalam roh dan kuasa Elia membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anaknya. Singkat cerita, saya baca nggak penuhi, nggak habis baca firman ini, tetapi singkat cerita adalah anak ini Yohanes Pembaptis adalah dipersiapkan untuk membuka jalan, ya, sebagaimana sesuai dengan firman Tuhan. Ini diambil juga ya di dalam Alkitab yang lama, bahwa ada suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dan inilah yang peran yang diambil oleh Yohanes, anak daripada Zakaria dan Elizabeth. Nah, saudara-saudari, Anda tahu kan ada suara di padang gurun, sehingga pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan di padang gurun. Maka Anda akan melihat kemudian dalam Lukas bahwa, dan di kitab lain, Yohanes Pembaptis itu pelayanannya di padang gurun, dia berseru-seru. Suatu pelayanan yang membutuhkan fisik, iya nggak? Hidup di padang gurun ada butuh fisik yang kuat. Nah, kalau Yohanes Pembaptis lahir ketika Zakaria dan Elizabeth masih muda, sedangkan Yesus yang harus dia buka jalan lahir 30 tahun, misalkan 30 tahun kemudian, ini saya hanya berandai-andai, saudara-saudara, ya kita coba pikir gitu. Karena Yesuslah yang utama. Yesus harus datang tepat pada waktu dan saatnya. Ya, Pak, ketika saatnya digenapi, semua baru Yesus lahir. Amin. Ya. Jadi Yesus, jadi kalau Yohanes dijawab, Zakaria dan Elizabeth dijawab doanya, diberi anak pada saat dia masih muda, ketika Yesus lahir, Yohanes sudah tua. Paling tidak beda 30 tahun, dan Yesus ketika datang ke padang gurun kan mulai pelayanan umur 30. Jadi Yohanes kalau beda umur 30, jadi dia 60. Anda pikir bagaimana umur 60 dengan fisik dan melayani di padang gurun? Enggak kan? Oleh sebab itu harus, ya, Yohanes Pembaptis ini anak Zakaria dan Elizabeth harus lahir sesaat sebelum Yesus, tidak jauh beda dengan Yesus.
Dan itulah sebabnya mengapa Tuhan mengizinkan Elizabeth mandul dan baru melahirkan di usia tua. Kenapa? Karena Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Saudara, kadang Tuhan itu tidak segera menjawab, sepertinya Tuhan diam, gak ada jawaban. Tapi sesungguhnya dia menjawab dan memperhatikan kita. Matanya, hatinya, Anda sudah tahu kan hati Tuhan ya. Dia sangat memperhatikan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang sudah lelah, orang-orang yang sudah tidak berdaya lagi. Dia perhatikan Anda dan saya. Namun kadang dia menyesuaikan dengan rencana yang lebih besar. Ketika Anda belum melihat jawaban, bukan berarti Tuhan tidak menjawab, tetapi Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan dia menyesuaikan dengan rencana yang lebih besar itu. Amin. Lalu kemudian Anda melihat sendiri, ya kemudian ketika Yesus sudah waktunya untuk dipersembahkan ke bait Allah, orang tuanya bawa, dan di bait Allah ada Simeon, saya hanya menulis di sini Hana, ya. Kemudian juga ada Hana yang sudah usia, Hana ini sudah berumur 84 tahun, Simeon pun juga sudah tua, ya. Tetapi mereka rindu untuk melihat Mesias. Saudara melihat nggak rangkaiannya bahwa Simeon, Hana, Zakaria, Elizabeth ini semua keinginannya, doa mereka, orang-orang sederhana ini, orang yang tua, Simeon dan Hana sudah tua, orang anggap sudah nggak ada gunanya lagi, ya. Dan Zakaria pun demikian, ya. Elizabeth dan juga Maria dianggap juga tidak ada arti apa-apa, saudara-saudari. Semua doanya dijawab, kebutuhan mereka dijawab, tetapi kan terangkai ketika mereka bertemu, oh iya, mereka harus menunggu saat itu, momen itu, ya. Momen Zakaria, Elizabeth dijawab doanya, barulah Simeon dan Hana bisa melihat mereka juga dijawab doanya melalui Yesus. Saudara, intinya apa sih? Bahwa Tuhan menjawab doa Anda, tapi kadang doa Anda adalah terangkai dengan rancangan yang melibatkan orang lain pula. Tuhan mengajarkan kita tidak egois, hidup kita ini tidak sendiri, Tuhan juga menyertakan dengan anak-anak Tuhan juga yang lain. Oleh sebab itu ketika Anda punya masalah, jangan tertutup. Jangan menjadi egois hanya memikirkan diri Anda. Anda membuka diri juga. Jangan mengisolasi diri Anda. Sehingga nggak mau ketemu orang, kalau punya masalah udah pusing lah. Saudara, justru kadang ketika kita keluar, kita terhubung sama orang, kita care, peduli dengan masalah orang lain, justru kita menemukan bahwa ada jawaban kita di masalah orang lain. Paling nggak ada suatu ketika kita mau dengar suara orang lain, mendengar keluhan ataupun juga masalah orang lain, mungkin kita kasih nasihat dan ternyata nasihat itu pun kena buat kita. Ataupun hal-hal yang lain yang saya nggak ngerti, saya nggak tahu, tetapi saudara, ini cara kerja Tuhan yang Tuhan perlihatkan dalam kitab Lukas ini, saudara. Dia menjawab, semua dia kadang merangkai, dia mengasihi orang lain pula. Sebab itu jangan kita belajar dengan seperti dunia. Kalau punya masalah, sepertinya masalah kita aja semua. Orang lain nggak perlu sharing, nggak perlu cerita. Saudara, kadang Tuhan merangkai dengan orang lain untuk kita melihat jawaban daripada permasalahan kita. Amin. Nah kemudian saudara melihat lagi kembali dari Zakaria. Anda melihat ketika Zakaria dikasih berita oleh malaikat itu dan dia percaya, bagaimana mungkin saya udah tua. Saudara jangan pikir bahwa itu tidak akan terjadi. Kita pun kalau kita jadi Zakaria mungkin kita akan berkata itu. Dan dikatakan sesungguhnya engkau jadi bisu sampai pada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku dan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Terus kemudian di ayat 24 saudara dikatakan berapa lama kemudian Elizabeth istri mengandung dan selama 5 bulan ia tidak mengapakan diri. Saudara kita melihat yuk, nanti kita melihat lebih jelas bahwa ya selama ini Anda kan sudah tadi kira-kira skenario-nya, mereka sudah tua, gak punya anak, pasti dianggap mereka dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan, gak disayang Tuhan, gak diberkati Tuhan. Sekarang habis melayani ruang kudus Tuhan, keluar Zakaria bisu. Oke, mereka bilang kamu dapat menambahkan. Tapi ketika dia bisu nggak ngomong, mereka bilang pasti dihukum Tuhan lagi. Ingat manusia seperti kita, dunia ini sangat negatif. Selalu sesuatu dikaitkan dengan yang negatif. Dan saya mau katakan bahwa kebisuan daripada Zakaria ini bukan suatu hukuman. Nanti kita ngelihat kenapa. Oke? Nah, tapi akibat suara-suara negatif sumbang sekeliling mereka nggak berani apa-apa. Mereka diam 5 bulan, tidak menambahkan diri, saudara. Kenapa, saudara? Mereka pasti dituduh selama ini tadi saya katakan, dituduh dihukum Tuhan. Dan mereka nggak bisa bela diri. Mereka bilang, enggak Tuhan, itu menampakkan diri, malaikat bilang kata saya akan hamil. Saya akan punya anak. Mereka bilang, mana mungkin, buktinya mana?
Ingat saat itu belum ada tes pack, ya, tes kehamilan belum ada, jadi mereka nggak bisa bilang apa. Pada saat itulah mereka diam, nggak bela diri. Ya, kadang-kadang kita juga begitulah, saudara-saudara. Itu ada macam-macam orang, yang kita nggak bisa bela diri. Kita tertekan. Ya udahlah, masuk kamar, masuk ke rumah, nggak keluar, nggak mau bersosialisasi, karena kita merasa dihakimi dan kita nggak bisa bela diri. Kita nggak bisa buktikan bahwa niat saya itu benar, saya tuh nggak jahat, ataupun yang lainnya ya saudara. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Tapi ingat saudara, itu yang terjadi pada Zakaria dan juga Elisabet. Kenapa 5 bulan? Karena setelah 5 bulan, Anda tahu bahwa orang yang hamil setelah 5 bulan baru kelihatan perutnya hamil, terisi. Baru mereka mulai berani keluar. Nah, ya, ini dia kita sering. Nah, setelah itulah ayat 25 dilanjutkan. Baru ketika mereka keluar, mereka hamil, orang baru percaya. Ya, kalau yang nggak percaya boleh pegang, karena ketika hamil 5 bulan baik sudah bergerak. Ketika Anda pegang perut ibu, rahim ibu ataupun ibu yang hamil, maka dia akan merasakan gerakan-gerakan daripada bayi itu. Ya, nah itu dia. Makanya dia baru keluar 5 bulan dan dikatakan oleh Elisabet bilang, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Saudara-saudari, sesungguhnya Tuhan tuh mau membela dan menghapuskan aib kita. Ketika kita punya masalah, kita punya tekanan, kita juga nggak bisa bela sesuatu, nggak bisa ngomong apa-apa. Saudara tenang aja. Ketika Anda berseru ke Tuhan, Anda milik Tuhan, Tuhan bela dan Tuhan menghapuskan juga aib kita. Tapi kadang, ya, melalui suatu proses. Setelah Yohanes Pembaptis lahir dari rahim Elisabet, orang-orang mau kasih nama sesuai dengan nama bapaknya Zakaria, tetapi ibunya bilang enggak, namanya Yohanes. Mereka bilang nggak bisa, nggak ada di keluarga kalian nama Yohanes. Coba tanya bapaknya. Lalu Zakaria minta alat tulis, dia tulisin namanya Yohanes. Dan ketika itu juga terbukalah, terlepaslah lidahnya, dan ia berkata-kata memuji Allah. Maka ketakutkanlah semua orang yang tinggal sekitar, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur. Lihat enggak? Ya, saudara-saudara, bagaimana cara Tuhan membela? Dengan menunjukkan kuasanya, sehingga mereka melihat, wow, luar biasa, gila ini. Ketika dikasih nama anak ini, kalau dulu mereka jelek-jelekin, mungkin mereka merasa si Zakaria ini dikutuk, Tuhan gak berkenan sama dia. Sekarang tiba-tiba terbuka secara tiba lidahnya, dan dia mempermuliakan Allah. Saudara, Anda melihat kan sweet revenge, pembalasan yang ataupun pembelaan yang luar biasa, saudara. Ya, lebih melampaui daripada yang dapat dipikirkan. Udah hamil aja sudah, mereka udah senang-senang mati. Itu pembelaan Tuhan, kata si Elisabet. Tetapi kemudian dilanjutkan ketika melahirkan itu, saudara, wow, mereka takjub dan mereka bilang, akan jadi apa anak ini? Mereka pasti saat itu mulai menghormati dan respect sama Zakaria dan Elisabet. Ya, Tuhan membela Anda dan saya kok. Namun kadang memerlukan proses dan waktu untuk melihatnya. Pasti, saudara. Ya, bahkan saudara, dan tadi saya katakan, Anda tahu kan, ya, ini dia. Tuhan selalu membela dan mengangkat kita, namun ikutilah aja prosesnya dan waktunya. Dia pasti membela kita melampaui daripada apa yang dapat kita bayangkan dan pikirkan, saudara. Itu ketika kita berhubungan sama Tuhan, hidup lurus aja sama Tuhan, saudara. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa Zakarias ketika itu menjadi bisu ketika dia nggak percaya. Banyak orang berpendapat karena engkau tidak percaya maka engkau dihukum. Tapi saya nggak mendapatkan bahwa kata-kata ini menyatakan bahwa Zakarias dihukum. Ya. Tapi dia jadi bisu, Pak. Iya, tapi bukan hukuman, nggak disebut. Ya, tapi dia harusnya percaya dong, Pak. Ya, saya katakan bahwa ya Zakarias sebagai seorang imam tahu tentang kitab-kitab perjanjian lama. Dalam perjanjian lama ada seorang pribadi yang sudah tua tapi melahirkan, yaitu Sarah dan Abraham, ya, suaminya. Yang mustahil dan mustahil, mestinya Zakaria percaya benar. Tetapi pun kita pun juga kalau mengalami itu juga normal kok. Anda ngelihat nggak waktu Abraham, Tuhan bilang kepada Abraham bahwa tahun depan pada saat yang sama dia akan memiliki anak. Sarah dengar, lalu dia ketawa. Kenapa dia ketawa? Enggak percaya. Kenapa? Tuhan hukum enggak dia? Hukum enggak Sarah? Enggak.
Nah sekarang kenapa Zakaria nggak percaya juga kenapa harus dihukum? Saya mengatakan ini bukan hukuman. Menjadi bisu bukan satu hukuman. Kenapa? Yuk kita lihat. Saat itu malaikat Tuhan, saat itu adalah umat Tuhan berbicara kepada imam aja. Dan bicaranya dari bait Allah, ruang maha kudus, saudara-saudara. Ya. Tetapi setelah Zakaria bisu, maka Tuhan, ya, atau menjadi bisu itu keadaan yang gak enak loh saudara, yang seolah hukuman. Ya, mungkin Zakaria merasa pikir, ini hukuman Tuhan, aduh Tuhan, karena saya nggak percaya apapun juga. Saudara jangan memiliki hal yang negatif. Ketika Anda terhubung sama Tuhan, mulai singkirkanlah ketakutan kenegatifan. Sebab kalau hubungan kita berdasarkan kasih Kristus, kasih yang sempurna, maka itu mengusir ketakutan. Saudara-saudara, ketika kita dalam Kristus, kita menjadi biji matanya, dikasihi, berarti sekali. Sehingga nah, Tuhan nggak hukum kita, tapi kalau ada sesuatu, Tuhan pakai sesuatu itu. Nah, ini kebisuan ini adalah sesuatu yang Tuhan pakai, bukan hukuman, tetapi suatu tanda yang Tuhan pakai. Karena sejak saat itu Tuhan tidak lagi bicara kepada imam dan di bait Allah. Setelah itu Tuhan bicara kepada Maria lewat ya, malaikat Allah menyampaikan tentang kehamilan Maria. Di mana? Di rumah Maria, bukan di bait Allah. Kemudian ketika Yesus lahir, malaikat bicara lagi kepada gembala-gembala. Di mana? Di padang. Gembala-gembala ini bukan orang yang penting, bahkan sering mereka dikatakan orang-orang yang pekerjaannya rendah, najis, karena mereka kadang sering ada di padang sehingga mereka nggak bersih. Ya, orang Israel kalau makan itu memperhatikan dia mesti cuci tangan, perhatikan banyak sekali peraturan. Dan gembala-gembala ini kalau kadang mungkin tidak terlalu perhatikan sehingga mereka dianggap najis, saudara. Ya, tapi Tuhan pakai kan ini. Kenapa? Karena momen itu, saudara. Ya. Kebisuan Zakaria bukan suatu hukuman, tetapi suatu tanda. Oh, inilah awal Tuhan mulai berbicara kepada setiap manusia, bukan hanya imam, tetapi kepada setiap orang dan dimanapun juga, bukan hanya di bait Allah. Lebih baik nggak dari sebelumnya? Lebih baik. Saudara, kadang manusia berpikir hukuman, Tuhan marah, saudara, Tuhan, ya, dalam Roma katakan tidak ada lagi penghukuman, condemnation, barang siapa dalam Kristus. Kita dalam Kristus kan, kita sudah dibenarkan dalam Kristus, kita sudah jadi anak yang terkasih, tersayang. Tapi bukan berarti kita boleh buat seenaknya aja, karena nggak dihukum, bukan saudara, bukan itu. Kita sudah nggak terikat pada suatu hukum, tapi terikat pada suatu hubungan kasih. Kalau hubungan kasih, kita terhubung dengan seseorang karena kasih, kita nggak mau berbuat yang nggak benar. Ya. Nah, jadi apa maknanya di sini? Kita balik lagi. Ini menyatakan keadaan yang enak yang kita alami dan juga sama dialami oleh si Ahmad Zakaria itu adalah untuk menuntun pada hal baru yang lebih baik. Bukanlah kita bilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan percaya dalam dan dipanggil menurut rancangan dan tujuannya, saudara. Kita punya tujuan dan kita juga mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kita dikasihi Tuhan. Ya. Jadi keadaan-keadaan yang sulit, saudara-saudara, jangan Anda takut. Keadaan sulit Anda melihat bahwa ini akan menuntut saya pada hal yang jauh lebih baik. Sama seperti keadaan bisu ini juga, saudara-saudari, akan membuat apa? Membuat Zakaria satu tadi yang kita lihat. Mereka lebih kaget. Karena ketika Zakaria menulis namanya Yohanes, tiba-tiba lidahnya terbuka. Kalau dia nggak bisu, lidahnya nggak terbuka, orang anggap biasa-biasa aja. Oh iya, puji Tuhan, dia punya anak di masa tua. Oh hebat. Tapi ketika dia bisu, kemudian lidahnya dibuka, mereka terperanjat. Apa yang sedang Tuhan lakukan dengan keluarga ini? Hal ajaib apa yang Tuhan lakukan dengan keluarga ini? Jadi Anda nggak lihat keadaan sementara yang nggak enak ini, Tuhan pakai untuk lebih membela Anda, lebih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keadaan yang gak enak justru menuntun kepada hal yang luar biasa. Ya nggak? Amin. Jadi saudari, ringkasannya adalah begini. Inilah cara Tuhan. Ya, tujuan dan cara Tuhan yang bisa kita lihat dalam Kitab Lukas. Ketika Anda menghadapi pergumulan dan sebelum dijawab, ketika Anda mengalami hal yang gak enak, dan orang ngomong sana sini, saudara, ingat ada 4 hal. Tuhan jawab kok, Tuhan dengar, tetapi dia akan menyesuaikan dengan rencana yang jauh lebih besar yang ada saat ini mungkin tidak ngerti. Kalau kita juga masih belum juga, kita pusing, saudara, jangan isolasi, jangan selfish. Selfish adalah memikir bahwa masalah kita paling besar. Ketika kita punya masalah, orang lain harus
orang lain harus tahu, kita nggak peduli sama masalah orang lain. Enggak, saudara, kita berjalan di dunia ini bersama dengan orang lain. Lalu kita harus saling, oke? Karena kadang Tuhan menjawab lewat rangkaian dengan orang lain. Dan Tuhan selalu mau membela kita dan selalu membela dan mengangkat kita. Tapi ikuti prosesnya. Kadang suatu prosesnya kadang bikin kita nggak nyaman, tetapi ketika kita ikuti, keluar akan jauh lebih baik. Dan Tuhan juga kadang memakai keadaan yang gak enak untuk menuntut kepada hal yang lebih baik, saudara. Amin. Lalu juga Lukas mengajarkan kita bagaimana reaksi kita. Setelah kita tahu isi hati Tuhan, baru kita melihat, oh Tuhan itu baik sekali ya. Jadi baru kita bisa menerima. Oh, kalau dibilang tujuan Tuhan dan cara Tuhan begini, dan tujuan dan cara ini adalah tujuan cara dari orang yang saya tahu hatinya sangat mengasihi saya, maka Anda dan saya akan percaya dan mengikuti tujuan dan caranya. Tapi kalau Anda nggak tahu hatinya, Anda nggak curiga dengan tujuan dan caranya. Oleh sebab itulah kenapa Tuhan tuntut kita untuk melihat kitab Lukas dari isi hati Tuhan dulu. Ketika Anda tahu isi hati Tuhan, begitu mulia, begitu indah mengasihi Anda dan saya, maka baru Anda percaya, ikuti tujuan dan caranya. Ya. Nah, di Lukas 1 ayat 4, nanti ada baca, saya nggak baca semuanya. Ya saudara, dikatakan Theophilus yang mulia. Kitab Lukas menulis sebenarnya untuk Theophilus. Ya. Dan dikatakan yang mulia. Kenapa mulia? Ini pasti orang yang terpandang. Maka dipanggil yang mulia. Ya. Dan sehingga dia mau tulis detail sekali. Amin. Anda tahu Theophilus itu artinya orang yang mencintai Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar pribadi, tapi juga lambang Anda dan saya. Kenapa kita bisa mencintai Tuhan? Karena Tuhan sangat mencintai saya. Ketika Anda tahu Tuhan sangat mencintai Anda, nggak mungkin kita nggak mencintai Tuhan balik. Dan Anda juga, saya disingkatkan di sini. Saya ini orang mulia. Kalau zaman dulu sebelum Yesus lahir, orang yang mulia adalah orang yang perbuatannya beres. Orang mulia itu mungkin orang-orang yang suci, orang yang kudus, saudara. Tetapi sekarang ketika Yesus sudah lahir, sudah jadi manusia, maka orang yang mulia buat saya adalah orang yang mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan di mata Tuhan adalah orang yang mulia. Dalam kerajaan Allah, orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang mulia. Makanya ketika Anda disebut, kamu ini berharga, mulia, dan dikasihi Tuhan, sekarang kita tahu, kenapa saya mulia? Karena saya orang yang mencintai Tuhan, karena saya dicintai Tuhan. Amin. Tetapi kembali kita melihat, saudara, bahwa orang yang mencintai Tuhan harus memiliki respon menjadi saksi mata dan pelayan firman. Maksudnya apa sih? Maksudnya sih simple, saudara. Bahwa ketika kita tahu tujuan dan cara Tuhan, semua kita tahu bahwa kita orang yang dikasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, kita orang yang mulia, maka Anda jadilah saksi mata. Kenapa? Karena saksi mata adalah orang yang terlibat, orang yang mau tahu dan terlibat. Sebab itu sebagai orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan, Anda harus mau tahu dan terlibat dengan tubuh Kristus, dengan gereja, dengan orang-orang percaya yang lain, saudara. Jangan hanya sekedar diam dan Anda mau tahu. Kemudian saksi mata adalah orang yang melihat sendiri. Ketika dia Petrus, Yohanes, dia hidup dengan Yesus, dia jadi saksi mata. Lalu ketika dia jadi saksi mata, dia pun juga melihat keteladanan Yesus, hingga akhirnya dia pun seorang saksi mata akan mengikuti juga apa yang dia saksikan. Karena manusia itu kuat sekali dengan mata, ya, teladan. Sehingga mata butuh teladan. Ya. Manusia itu lemah dalam kuping pendengaran. Sehingga kalau Anda kasih nasihat, wah itu sering lupa. Tapi ketika Anda kasih teladan, terekam, saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, bukan kita mau jadi sombong kelihatan baik, tetapi marilah kita memperlihatkan, ya, kita menjadi saksi, sehingga orang bisa melihat keteladanan sebagai wakil Kristus, saudara. Amin. Nggak perlu kita lihat. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita menjadi saksi mata, bukannya berarti kita memberitakan Injil kemana-mana atau bagaimana. Kadang orang bisa melihat bahwa Anda menjadi saksi mata ketika bagaimana teladan Anda ketika Anda menghadapi masalah, tapi Anda tetap percaya sama Tuhan. Ketika Anda dijelekin orang, dijatuhi orang, ya, dijauhi orang, Anda tetap bersikap positif. Itu Anda sudah menjadi saksi mata. Karena Anda melihat kepada, oh ya Tuhan, kau aja kalau dihina begitu dia nggak marah. Tuhan kalau dikucilkan gitu, Tuhan juga nggak sedih-sedihan. Lalu Anda mulai memperlihatkan itu.
karena Anda melihat siapa, ya, Yesus, maka Anda memperlakukan. Itu Anda menjadi teladan. Kemudian menjadi pelayan firman, ingat saudara, misalkan, ya, orang ini ada pelayan raja, maka siapa yang lebih tinggi posisinya? Pelayan atau rajanya? Tentu rajanya. Kalau Anda pelayan firman, maka siapa yang tinggi? Siapa yang lebih tinggi posisinya? Amin. Firman. Pelayan firman berarti Anda menempatkan firman lebih tinggi dari segalanya. Dunia katakan ini, tapi firman Tuhan katakan, dunia katakan B, firman Tuhan katakan A, maka Anda lebih percaya firman Tuhan. Ini nggak gampang, saudara. Ya, jangan bilang, oh ya amin. Kita gampang ucapkan amin, tetapi amin di mulut lain dengan amin di kehidupan hari-hari. Anda harus terus belajar. Kita harus terus percaya. Kita juga harus melalui suatu proses, suatu pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan memperlihatkan kuasanya, kita semakin jadi lebih percaya dengan firman. Kita tidak berhubungan dengan orang-orang percaya, kita terhubung dengan mereka. Ya, maka kita semakin lebih mudah lagi untuk percaya. Kita menjadikan firman lebih tinggi dari segalanya. Saudara perlu ini. Kemudian juga ketika kita menjadi pelayan raja, maka adalah suatu keharusan kita. Pelayan yang baik akan memastikan bahwa perintah dan kehendak rajanya itu digenapi. Kalau kita menjadi pelayan firman, saudara, percayalah apa yang disampaikan firman Tuhan itu pasti digenapi. Kenapa? Karena kita mau melihat firman Tuhan digenapi. Bukan firman Tuhan melayani kita. Seringkali orang percaya membuat firman Tuhan melayani dia. Tuhan katakan saya tidak akan kekurangan, saya akan hidup berkelimpahan, maka dia peras firman supaya melakukan itu. Saudara, amin firman Tuhan katakan kita diberikan, Yesus datang untuk kita hidup dalam segala kelimpahan. Tapi saudara, ketika Anda menjadi pelayan firman, Anda meninggikan firman, bukan suruh firman menggenapinya buat kehidupan kita. Ya, firman berkuasa memang pasti, tapi Anda lain ya sikap hatinya. Ketika Anda membuat firman menjadi pelayan Anda dengan menjadi pelayan firman, beda sikap hatinya. Sikap hati pertama, kalau yang tadi, ayat tadi, ya, mau supaya, wah, Tuhan memberi saya kehidupan berkelimpahan. Dia ngotot, dia minta terus Tuhan supaya hidup dia berkelimpahan. Tapi ketika menjadi pelayan firman, Tuhan, saya ini sekarang ini hidup setengah mati, tetapi firman Tuhan, ya, katakan saya akan berkelimpahan. Saya akan hidup, Tuhan Yesus datang untuk memberikan saya hidup dalam berkelimpahan. Maka walaupun saya setengah mati susah, tetapi saya akan bersikap, saya akan punya hati bersukacita. Itu dia, saudara-saudari. Ya, Anda memperlihatkan firman ini pasti digenapi, jadi saya harus bersukacita. Anda yang menginginkan firman ini digenapi, bukan demi kemuliaan kita, tapi untuk percaya, untuk melihat bahwa firman gak pernah gagal. Amin. Nah, tangkap ya? Oke, kita cukupi sampai hari ini, minggu ini. Kiranya kita semua diberkati. Tuhan berkati kita semua. Amin.